Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Waqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, fala tansa nasibaka minad dunya. Akhir ayat. Saudaraku, saudariku, ikhwan dan akhwat, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita masuk pada pembahasan bab yang pertama dalam kitab Tuhfatul Atfal, yakni bab muqaddimah. Di dalam bab muqaddimah ini kita akan coba mengkaji, kita akan coba menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bab ini, mengambil pelajaran dari syarah terhadap bab ini, dan memang inilah urgensi dari kita mengkaji sebuah kitab. Tidak berguna kita memiliki sanad kitab ini, sanad kitab itu, kitab yang begitu banyak, tapi kemudian kita tidak memahami apa isinya. Tidak berguna, karena bukan itulah yang dibutuhkan umat. Jangan sampai kita seperti keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab. Tidak manfaat kitab-kitab itu baginya, karena tidak dipahami. Oleh karenanya, sebelum kita kemudian mengambil sanad dari kitab ini, kita perlu mensyarah terlebih dahulu isi kitab ini, memahami dan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari dalam kitab ini, karena inilah esensi sesungguhnya. Begitu juga tatkala kita belajar Al-Quran. Tatkala kita belajar Al-Quran, esensi dari belajar Al-Quran itu setelah kita membacanya adalah kita mampu memahaminya. Setelah memahaminya, kita kemudian bisa mengamalkannya. Kan gitu. Setelah kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya, syukur-syukur dalam proses mengamalkan itu kita juga bisa sambil menghafalnya. Inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh, inilah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Bahkan banyak sahabat tidak beranjak atau berganti ayat sebelum mereka berikhtiar untuk mengamalkan ayat tersebut satu persatu. Nah, poin utama dari amal itu adalah kita memahami. Maka hari ini kita akan coba mengambil pelajaran berharga dari bait-bait syair dari nazam yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai isi kitab atau pembukaan kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ya Rahman Ya Rahim. Karena memang inilah tradisi para ulama. Dalam memulai kitab-kitab mereka selalu membukanya dengan kalimat basmalah. Kenapa? Karena menulis kitab, karena melakukan aktivitas ibadah, ini aktivitas yang rentan digoda oleh setan, yang rentan digoda oleh iblis, sehingga kita perlu meluruskan niat kita. Di antaranya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka syair ini dengan kalimat yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, akan berkata. Di dalam bahasa Arab, akan berkata. Kenapa digunakan kata akan berkata? Kenapa tidak langsung digunakan saja qala Sulaiman bin Husain? Kenapa digunakan yaqulu roji? Atau di dalam matan Jazairi juga beliau menyampaikan hal yang sama. Yaqulu roji afi rabbi sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Mengapa digunakan kata yaqulu? Kata para ulama ketika menjelaskan syarah ini, kalimat ini adalah ungkapan ketawaduan seorang penulis kitab. Jadi beliau menyampaikan akan berkata. Jadi dia ini saya yang mau ngomong gitu, tapi akan berkata seseorang. Ini salah satu ungkapan ketawaduan. Roji
yakni orang-orang yang selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatil ghafuri, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata roji ini penting untuk kita perdalam, karena memang karakter dasar seorang muslim, seorang mukmin itu adalah karakter roja dan khauf. Mereka senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka cemas, atau istilah hari ini anak-anak sekarang harap-harap cemas gitu. Berharap selalu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, roja, dan juga khauf, takut ketika kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu takutnya. Maka beliau memulai kalimat ini dengan kalimat yaqulu roji rahmatil ghafuri. Akan berkata seseorang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Karena para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya kita tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan kita. Tetapi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi setiap pembelajar Al-Qur'an, bagi setiap guru-guru Al-Qur'an, bagi setiap aktivis dakwah Quran mengedepankan sikap ini, yakni kita beraktivitas, berdakwah dalam rangka mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berdoa kepada Allah agar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rahmat itu penting? Para ulama menjelaskan ketika menafsirkan ayat amilatun nasibah. Ayat ini cukup menarik karena di dalam surat Al-Ghasyiyah ini dikatakan amilatun nasibah, beramal tapi kemudian bersusah payah. Ini kan kontradiktif. Para ulama menjelaskan amilatun fid dunya wa nasibatun fil akhirah. Dia beramal di dunia tapi di akhirat malah bersusah payah. Ini kan aneh. Harusnya kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi mengapa ada orang-orang yang dia beramal di dunia tapi di akhirat justru ia bersusah payah? Karena ternyata bisa jadi amalannya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukannya tidak mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memahami apa syarat diterimanya amal, yakni ikhlas. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Begitu pula ketika kita mengkaji Al-Qur'an, begitu pula ketika kita belajar ilmu tajwid ini, yang pertama harus kita kedepankan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Kita bersihkan hati kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Inilah sikap terbesar kita yang harus kita kedepankan, ikhlas untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam mempelajari tajwid pun kita harus mengikuti bagaimana cara salafus saleh dahulu belajar. Bagaimana mereka belajar. Dan hal yang perlu kita pahami, bahkan tatkala kita sudah menghafal 30 juz, kita sudah setor 30 juz, para ulama menjelaskan berapa lama setoran Al-Quran itu, berapa lama waktu kita bersama Al-Quran itu, madal hayah, seumur hidup. Jadi kalau ditanya berapa lama setoran Al-Quran, seumur hidup. Ini yang dilakukan para ulama. Meski mereka sudah menghafal Al-Quran 30 juz, sudah menyetorkan hafalan kepada banyak ulama-ulama, tapi mereka setiap harinya tidak pernah berhenti dari membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengambil hikmah dari Al-Quran itu sendiri. Maka Masya Allah, ini untayan kalimat yang luar biasa. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Sikap raji, sikap roja mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Yaitu kemudian diberikan penjelasan, yakni seseorang yang bernama Sulaiman wal Jamzuri. Beliau nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri. Jamzur ini diambil dari nama tempat kelahiran beliau, yakni di sebuah kampung di daerah Tonta di Mesir. Dan beberapa ulama memang terjadi khilaf di kalangan ulama kapan beliau dilahirkan.
Namun beberapa catatan-catatan dari para ulama menyatakan beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 Hijriah. Dan nama Jamzur ini diambil dari nama tempatnya, dari nama tempat beliau dilahirkan. Jadi beliau adalah orang Jamzur, orang dari wilayah Jamzur. Kemudian yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri. Lalu beliau melanjutkan kalimat beliau. Alhamdulillahi musalliyan ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang kemudian kita perlu fahami yang menyebabkan kita berada di sini. Yang menyebabkan kita bisa mempelajari ilmu tajwid, yang menyebabkan kita bisa belajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Beliau kemudian di sini melakukan pujian bahwa beliau bisa menulis ini, bahwa beliau menulis syair-syair ini semua bisa dilakukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Lalu kemudian beliau memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa berikhtiar menjadi orang-orang saleh, dan kita berharapkan kematian kita kelak kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Dan selanjutnya hadan nazbul lil muridi. Ini adalah syair, nazam. Nazam itu dikenal juga istilahnya dengan syair-syair atau bait-bait syair lil muridi, bagi mereka ya, orang-orang yang ingin mendalami ilmu tajwid, khususnya kata beliau fi, yang pertama nuni, nun, wat tanwin, dan juga tanwin, wal mududi, dan juga mad. Nun, tanwin, dan juga mad. Artinya kitab beliau ini, karena memang ini kitab sebagai kitab awalan dalam ilmu tajwid, beliau hanya mengupas beberapa bagian saja, yakni tentang nun, kemudian tanwin, dan juga mad. Artinya ada beberapa hal yang belum dibahas dalam kitab ini, semisal mengenai ayat-ayat gharibah dan sejenisnya. Maka Masya Allah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kitab yang beliau tuliskan berabad-abad yang lampau dan sampai hari ini masih disyarah, masih dipelajari di seluruh dunia, dan ini adalah salah satu keberkahan dari ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah mengampuni dosa-dosa Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri, dan kita juga termasuk orang-orang yang kelak Allah ampuni dosa-dosa kita karena apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau kemudian melanjutkan samaituhu bituhfatil atfali. Samaituhu bituhfatil atfali. Aku menamainya dengan nama Tuhfatul Atfal. Mungkin pernah ini ya, pernah tahu di daerah kita ada Raudatul Atfal gitu ya, tamannya anak-anak. Tuhfatul Atfal ini hadiah bagi anak-anak. Ini adalah cara beliau untuk menunjukkan kepada kita sebetulnya pelajaran tentang ketawaduan seorang ulama. Beliau menyebutkan istilah ini adalah hadiah bagi anak-anak. Padahal ilmu ini digunakan dan dipakai di seluruh dunia, tidak hanya oleh anak-anak. Pembelajar-pembelajar yang sudah dewasa pun berupaya untuk mengambil faidah-faidah penting dari kitab ini. Dan inilah para ulama, mereka begitu tawadhu.
Ada ulama-ulama yang ketika menuliskan kitab, beliau menyatakan, saya menuliskan ini agar mengikuti jejaknya orang-orang soleh, agar saya bertasyabuh, memirip-miripkan diri saya dengan mereka, supaya saya ikut mereka. Pertanyaannya, kita tasyabuh dengan siapa? Kita memirip-miripkan diri kita dengan siapa? Bukankah jelas hadis Nabi SAW, di antara banyak orang yang kita boleh iri kepadanya, ada dua. Kita tidak boleh iri, tapi kita boleh iri kepada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah ahlul Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, berobat darinya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bersedekah siang dan malam dengan hartanya, sedekah fi sabilillah. Kita boleh iri kepada dua orang itu, dan kita berharap kita menjadi syukur-syukur menjadi keduanya, atau paling tidak kita masuk kepada jalur berusaha atau berikhtiar menjadi ahlul Quran. Kita bertasyabuh, kita mengikuti orang-orang dahulu yang mereka begitu dekat dengan Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran dengan begitu baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sama itu bi tuhfatil atfal. Maka makna dari tuhfatul atfal itu adalah hadiah bagi anak-anak. Dulu guru kami menceritakan, di negara kita, di Indonesia, banyak mungkin orang dalam ilmu dunia yang sudah setara dengan profesor. Sudah setara dengan profesor. Urusan ilmu dunianya sudah begitu tinggi. Tapi ternyata hal-hal yang mendasar dalam ilmu agama mungkin setara anak TK. Mungkin setara anak TK. Dan ini kita lihat di tengah-tengah kita, di tengah masyarakat kita, banyak orang-orang yang mungkin dia sudah berusia lanjut, tapi ternyata membaca Al-Quran masih banyak yang salah. Padahal mereka sholat dengan membaca Al-Quran. Padahal mereka sholat dengan membaca Al-Quran. Bagaimana? Nah, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau melanjutkan, an syaikhinal mahi zil kamali. Siapa dari guru kami yang luas ilmunya, yakni Syekh Nuruddin Al-Mihi rahimahullah ta'ala, yang kamali, yang ilmunya itu luas, yang ilmunya itu luar biasa, sempurna, menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini. Artinya beliau memberikan pujian kepada Syekh beliau, kepada guru beliau. Dan ini adalah salah satu adab seorang muslim kepada gurunya, adab kita terhadap gurunya. Ada sebuah kisah menarik yang terjadi pada masanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini seorang khalifah, seorang pemimpin, presiden, pemimpin besar. Harun Ar-Rasyid ini memiliki seorang anak. Kemudian suatu saat beliau melihat anaknya itu mengambilkan sendal gurunya, tatkala gurunya ini hendak mengambil wudu. Gurunya hendak mengambil wudu, kemudian anak ini mengambilkan sendal gurunya. Gurunya sudah tidak mau, lihat. Murid memuliakan gurunya, gurunya berusaha untuk enggak usah. Tapi kemudian anak ini berusaha untuk mengambil sendal itu. Lalu kemudian diambilkan sendal itu, sang guru lalu mengambil wudu. Melihat fenomena ini, Harun Ar-Rasyid ternyata mendatangi sang guru dari anaknya tersebut. Ini anak khalifah, anak pemimpin besar. Apa kalimat Harun Ar-Rasyid kepada guru dari anak ini? Beliau bilang, ya Syekh, mengapa engkau hanya mengizinkan anakku mengambilkan sendal untukmu, padahal dia memiliki dua tangan? Padahal bisa saja tangan kanannya mengambilkan sendal untukmu, tangan kirinya mempersiapkan air untukmu. Lihat bagaimana seorang ulama, seorang khalifah besar, seorang pemimpin besar Harun Ar-Rasyid menghargai gurunya. Maka terciptalah anak-anak yang luar biasa pada masa itu. Bagaimana pendidikan kita pada hari ini? Bagaimana adab kita, attitude kita pada guru kita? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini membuktikan kepada kita bahwasanya beliau mendapatkan inspirasi untuk menuliskan nazam-nazam ini, kitab Tuhfatul Atfal ini, karena terinspirasi dari sang gurunya, yakni Syekh Nuruddin Al-Mihi rahimahullah ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita perlu renungkan.
Dan di sini juga kita belajar mengenai proses sanad. Karena hari ini bermunculan mereka yang mengklaim dirinya sebagai ustadz atau dipanggil ustadz, tapi tidak memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, di mana mereka mengambil ilmu, di mana mereka menimba ilmu, sehingga ilmu yang berkembang di masyarakat adalah ilmu yang keruh. Maka kembalilah kita kepada bagaimana Islam itu besar dahulu, kembalilah kita kepada ilmu-ilmu yang memang betul-betul ada sandaran jelas di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kita pada hadis-hadis yang sahih dalam beribadah. Kembalilah kita kepada kitab-kitab rujukan yang masyhur di kalangan para ulama. Dan belajarlah kita kepada para guru-guru, para syekh, para ulama-ulama, para ustadz, para da'i, para kiai yang memang jelas sisi-sisi keilmuan mereka. Lalu kemudian beliau melanjutkan, arju bihi ayyang fa'at tulabah. Arju bihi ayyang fa'at tulabah. Ini harapan kedua dari seorang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Yang pertama adalah beliau berharap roji atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau berharap agar kitab ini memberikan manfaat bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu. Dan Masya Allah, kita bisa bayangkan beliau sudah wafat sekian abad yang lalu, tapi sampai hari ini pahalanya, mudah-mudahan kita bisa lihat pahalanya bisa sampai kepada beliau. Karena di antara hal yang bisa menyebabkan kita tetap lanjut amalan-amalan kita, yakni adalah ilmu yang bermanfaat. Dari 3 itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita lihat bagaimana kitab ini dikaji sepanjang zaman. Masya Allah, inilah kitab yang penuh dengan keberkahan, dan kita juga berharap demikian. Dari apa yang kita berikan, dari apa yang kita tulis, kemudian bisa bermanfaat sepanjang zaman, sehingga kita berdoa kepada Allah agar dengan itu amal-amalan kita terus berkembang dan jangan sampai putus di kita. Maka saya berharap kepada para pendengar, kepada para ustadz, ustazah, kepada ikhwan dan akhwat sekalian, jangan berhenti ilmu kita di antum. Jangan berhenti pelajaran ini di kita. Tapi kita ikhtiarkan setelah ini kita memahaminya, kita mulai menyetorkannya, kita berikhtiar mengambil sanadnya, jangan berhenti di kita. Terus sebarkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, terus sebarkan. Dan semoga kita berharap itu menjadi amal jariyah, menjadi pemberat amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arju bihi ayyan fa'ahat tulabah. Aku berharap dengan adanya kitab ini memberikan manfaat bagi para tulab, bagi para pelajar, bagi para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wal ajra wal qabula was sawaba. Masya Allah. Dan aku berharap wal qabula was sawaba. Dengan tulisan ini, kata beliau, aku berharap agar diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan as-sawaba atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan. Maka tadi di awal saya membuka dengan kutipan dari surat Al-Qasas, wabtagi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Inilah harapan terbesar kita, yakni dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 5 bait awal dalam pembahasan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Semoga kita yang akan memasuki bab-bab berikutnya pada kitab beliau ini, kita berharap Allah memberikan ampunan kepada beliau. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala juga memasukkan kita sebagai salah satu murid beliau, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kita sedang berikhtiar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang kemudian mampu senantiasa untuk belajar, mampu untuk mengambil faedah dan manfaat, serta mengambil pahala sebanyak-banyaknya dari Al-Quran. Karena Al-Quran, ketika kita bisa membacanya, kita bisa mendawamkannya, inilah zikir yang
terbaik. Dan Al-Quran adalah, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran adalah salah satu sarana, salah satu ibadah yang paling mudah dilakukan dan peluang pahalanya sangat banyak. Kenapa? Karena dengan kita bisa mempelajari Al-Quran, dengan kita memahami cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan kita menghafal Al-Quran, maka kita bisa membacanya, memurajaahnya dimanapun, pada waktu apapun, dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan ke kampus, pulang dari kampus, dari sekolah, aktivitas antar kelas, aktivitas antar ruang-ruang kantor, kita bisa sambil memurajaah hafalan kita. Salat tidak mungkin bisa kita lakukan di situ, ada waktunya. Tapi dengan murajaah hafalan kita, dengan senantiasa berzikir, dengan zikir yang Allah sampaikan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan pahala dari sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengkaji kitab ini pada bab-bab berikutnya. Jazakumullahu khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.